Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu dalam diri kami. Sejak kami mengenal-Mu, bertobat menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai sekarang kami berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau terus berkarya dalam diri kami, dalam segala keadaan, mendatangkan kebaikan bagi kami. Makin hari Engkau makin bentuk serupa dengan pribadi-Mu Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amsal pasal 29 ayat 1-15. Demikian firman Tuhan. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta.
Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan menyoroti beberapa ayat dari pasal ini tentang sifat membangkang dari seorang anak akan merugikan pertumbuhan di masa depan saat dia menjadi dewasa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan bukan sekedar pelajaran agama, melainkan pengajaran berharga untuk mendidik, menegur, dan mendisiplin sejak dari dini. Kalau Bapak Ibu mendengar renungan firman Tuhan pagi hari ini, bagikan juga kepada anak-anak, supaya satu sifat ini jangan bertumbuh dalam anak-anak kita, yaitu sikap membangkang yang pagi ini kita diperingatkan. Amsal memperingatkan bahwa orang yang terus membangkang terhadap nasihat kelak akan mengalami kehancuran dan akan sangat sulit dipulihkan. Ayat 1 mengatakan, siapa bersitegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Anak-anak yang suka membangkang, jika tidak bertobat dan mengubah sikapnya, kelak jika dia menjadi dewasa dan menjadi pemimpin, ia akan menimbulkan banyak kesusahan. Baik itu menyia-nyiakan harta, menindas hak orang lemah, menyebarkan dusta, mudah berbohong, dan memicu kekacauan. Sebaliknya, orang yang mau diajar sejak dari muda, sejak dari kanak-kanak mau dididik, bahkan ditegur dengan cara yang keras, dia mau menerima, dia akan menjadi seorang yang menyukai hikmat, bertumbuh sebagai pribadi yang dewasa. Tidak hanya menyukakan, menggembirakan orang tuanya, kelak jika dia menjadi pemimpin, ia akan mendatangkan sukacita bagi rakyat yang dipimpinnya, menegakkan keadilan, membela hak orang lemah, dan membawa ketentraman. Perbandingan ini ditulis di ayat 2-8, ya, perbandingan daripada dua pribadi yang suka membangkang dengan pribadi yang mau diajar sejak dari kecil, dididik oleh orang tuanya. Bapak Ibu, contoh ini sebenarnya ditulis oleh pengamsal melihat dari contoh kehidupan raja-raja Israel. Sejarah Raja Israel mencatat ada raja yang jahat, yang suka merampas hak rakyat, melakukan penindasan sehingga kerajaannya hancur. Kalau dilihat sejarah kehidupan mereka, sejak dari kecil, pada umumnya mereka menjadi pribadi pembangkang, susah diatur. Sebaliknya ada juga raja-raja yang bijaksana, sehingga disukai rakyatnya, mampu mendatangkan kesejahteraan bagi kerajaannya. Dan bila dilihat sejarah kehidupannya, umumnya mereka dididik dari kecil oleh kebenaran firman, dan mereka mau ditegur, mau diarahkan, dibimbing oleh seorang hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu, perbandingan antara orang yang suka membangkang dengan orang yang mau dididik
dampaknya tidak saja bagi dia secara pribadi, tetapi juga dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, terlebih kalau dia bertumbuh sebagai seorang pemimpin. Selain daripada itu, seorang anak yang mendapat didikan dan disiplin yang benar, kelak akan menjadi pribadi yang mampu menjaga dirinya, memahami orang lain, serta tahu hak dan tanggung jawabnya. Mari sebagai orang tua, kita memohon hikmat Tuhan, agar kita dapat mendidik anak-anak kita yang dipercayakan Tuhan di dalam keluarga kita. Ini bukan perkara yang mudah Bapak Ibu, karena setiap anak memiliki pribadi masing-masing. Kita sungguh perlu hikmat dan pimpinan Roh Kudus untuk mendidik anak-anak kita. Dan kalau firman Tuhan pagi hari ini, renungan ini didengar oleh anak-anak juga, mari sebagai anak-anak kita mau menjadi pribadi-pribadi yang penurut, memandang teguran sebagai pondasi yang ditanam dan disediakan Tuhan melalui orang tua kita bagi kedewasaan diri kita kelak, dan pembentukan Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang indah. Oleh sebab itu, terhadap setiap nasihat dan teguran, janganlah kita mengeraskan hati. Sekali lagi, karena membangkang adalah awal dari kehancuran diri sendiri, orang lain, dan masa depan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami mendidik anak-anak kami. Tolong kami orang tua dapat mendidik dengan hikmat bijaksana yang dari Tuhan. Ini bukan hal yang mudah, oleh sebab itu kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kami mengajar anak-anak kami. Kami rindu anak-anak kami menjadi pribadi-pribadi yang penurut, bukan pembangkang seperti firman Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga masa depan mereka kokoh, kuat, indah, jadi berkat, dan memuliakan Tuhan. Tolonglah kami para orang tua, Tuhan, dalam kasih sayang yang dari Tuhan, merawat anak-anak kami dan mendidik mereka. Dan dalam hikmat firman-Mu juga mengarahkan mereka di dalam Tuhan dan hidup seturut kebenaran-kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami, bentuklah kami. Engkau yang mengerti menyelami setiap hati, Engkau menolong setiap hamba-Mu dan juga umat-Mu dalam kami mendidik anak-anak kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami, masa depan mereka. Kami tahu Engkau rancangkan yang terbaik bagi anak-anak kami. Tetapi kami rindu mereka semua berjalan dalam rancangan-Mu ini, sehingga hidup mereka diberkati. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan apapun. Jauhkan dari pergaulan yang menyesatkan. Jauhkan dari narkoba. Jauhkan dari minuman-minuman keras, obat-obat terlarang. Jauhkan Tuhan, supaya mereka hidup dalam kekudusan, pergaulan yang baik, yang membangun. Dan berkati pendidikan mereka, studi, dan juga pekerjaan yang mereka sedang jalani. Berkati karir mereka, raih masa depan yang indah. Juga pasangan hidup, pergaulan, Tuhan jaga, lindungi. Tuhan kuduskan, supaya mereka menemukan pasangan hidup yang tepat, kelak membangun rumah tangga yang indah di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa-doa kami menyertai anak-anak kami, Tuhan, berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.